Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kula hormati Paman kawula Kiai Haji Idris bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin, yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi Kiai Haji Mustafa Bisri, dan para habaib yang kula hormati, khusus Habib Hasan Asgaf yang saya hormati, mas-mas kawula keluarga yang mriki ingkang kula hormati, yang masih haru nangis dawuh Gus monggo diterusaken. Mergi ceritanya itu mengharukan betul. Pulau bagian sing santai mawon. Jadi di antara yang disesali Sayyidina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan. Karena nirune terus kangelan. Terus pulau mengertos nih kelakuan Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan supaya anaknya lebih ringan. Jadi nirunya lebih ringan. Jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah itu pagi harinya masih ke pasar bawa dagangan. Ditanya beberapa sahabat, kamu mau kemana? Ya mau ke pasar. Ngapain? Ya cari rezeki untuk keluarga kami. Beberapa sahabat, kata beberapa sahabat, kamu tidak usah melakukan itu. Singkat cerita terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji. Akhirnya digaji dan beliau nggak perlu kerja tapi fokus memikirkan umur al-muslimin. Tapi setelah beliau mau wafat, itu semua gajinya dihitung, kemudian nyuruh keluarganya diganti. Akhirnya diganti. Setelah diganti, beliau dalam posisi wafat, segala kebaikannya diceritakan. Itu komentarnya Sayyidina Umar itu lucu. At-taman badak, kok nak soleh aja nemen-nemen, sing ganti ku repot. Jadi kalau Mbah Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal dunia ini mustajab, itu yang repot itu putune. Kalau nggak betul, baik dia terawati, berkopaman. Terus ini itu repot putune. Misalnya apa yang ganteng ya kalah ganteng, apa alim ya kalah alim, cuma mandi ya kalah mandi, pokoknya kalah kabeh. Terus repot. Mulanya mau manakib ini gue resiko sebetulnya. Kalau itu cara jadi putune Mbah Hamid, ini orang ini cerita Mbah Hamid, cuman cara ini, lah putune kok ngene. Jadi ini kayak repot. Terus, nak kesipul menyerah ke pulau pun menyerah ke jadi wali, mau kepengennya wali kota mawon. Ini gue mau cocokkan kalian pulau pas kawin daerah DKI Mas Aziz. Terus babai wali tadi ini prestasi, menurut prestasi. Kemudian jadi wali kados babai tapi terus kemudian jadi wali kota. Itu kalau nggak tawaduk ya prestasi memang. Kalau nggak tawaduk ya prestasi. Tapi bagus lah. Karena ciri utama wali itu ngurusi amra ra'iyah, urusan apa? Rakyat. Jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya, yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? Rakyat. Bedanya yang wali betulan digaji Allah, yang wali ini digaji negara, itu saja bedanya. Tapi sama-sama al-ihtimam bi umuril muslimin, sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam. Saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah Nazuman Ibn Sulam Taufik yang dinazumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun. Sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nazuman ilmu balaghah yang paling sulit. Jadi balaghah itu ada karangan Mustafa Al-Hulayaini, itu yang bentuk nasar itu masih gampang lah. Ada Jawharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau nggak gampang ya dianggap gampang.
Saya paling susah itu Juman. Saking susahnya itu nggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mu'alifnya nyarai sendiri. Itu namanya kita buku Juman. Jadi di Telkabayu akhirnya dipayoni mu'alifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet. Dan itu diantara keahlian beliau memang tentang Juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimulai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat, itu ya sejelek-jeleknya. Orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kada roten nakorot hati. Jadi wes koyok letong garing sing dicucuki pitik. Wong letong garing wes elek ijek dicucuki napa? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuh. Dan itu ada ilmunya. Sehingga orang Arab itu misalnya muji orang baik, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda. Itu unik cara berpikir orang Arab. Karimun mata amdahu wal warah ma'i wa idza malum tuhu wati. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu wal warah. Sekali saya muji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu wati. Ketika saya kurang berkenan atau agak kritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia itu begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada tidak cocoknya, misalnya ya apalah namanya orang kan ada tidak cocoknya, itu dimpet dewe. Jadi rodok-rodok buku sudupan kira-kira gitu karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wah. Orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza malum tuhu wah. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal, saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasut atau nggak bisa niru, tidak tahu saya. Tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampak. Jadi tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu yang punya rival. Ada rivalitas wali itu ya. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu waduh. Ditilih sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh, wali model apa? Wali itu ya kayak saya, agak pernah sambat. Kalau sakit pun menengah itu. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena kayak wong awam. Ini tawadhu saya. Ini dua wali besar. Kecil kan? Maka kalau ada orang muni waduh ya dua kepe wali yang sedang tawadhu meniru orang awam gitu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya kecil kan, ya saling nggak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu, satu kamar tidur terus, hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini nganggap saya itu baik, terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya sudah dikasih saya. Jadi tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda. Harus menjaga konstitusi ilmu.